Halo, semuanya. Wah, hehe. Eh, kita general reading. Ini pembacaan energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Mungkin vice versa atau kebolak-balik. Timeless ya, bisa berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. Oke. Jadi kali ini temanya berjudul isi hati seseorang yang mencintaimu. Cie. Ya, gitu sih. Kita clarify energi isi hati dia yang mencintai kamu. Oke. Jadi di sini ada beberapa ya tentang isi hatinya. Aku sudah shuffle ini di dalam ada energinya ya. Tentang isi hatinya, aku udah shuffle sesuai intuisi ya, secara intuitif. Kita bakalan buka satu persatu tentang isi hati dia itu yang mencintai kamu. Terus nanti kita clarify pakai tarot deck yang ini. Ngerti ya? Nah. Oke. Mulai dari sini dulu. Mari kita lihat. Deg-degan deh. Oke. Ya, dah. Kita lihat isi hatinya yang mencintaimu. Ini ada kartu expansion. Oke. Jadi, aku merasakan isi hatinya itu kayak dia pengen banget bilang, sebenarnya sejak aku berkoneksi sama kamu, banyak perubahan di dalam hidupku. Ya, jangan-jangan kalian mirror ya, beberapa kalian. Makanya kamu kadang ngerasa gitu juga kan. Ya walau ada suka dukanya, tapi ini koneksi kayak membawa perubahan dalam hidupmu. Kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik kan. Nah, dia juga merasa gitu. Bahkan dia merasa mungkin aku lumayan beruntung ya, pernah kenal kamu gitu, dan merasakan banyak perubahan di hidup aku. Aku jadi ngerti arti cinta yang sesungguhnya. Aku jadi paham arti cinta yang sebenarnya. Jadi ya begitu isi hatinya. Dia merasa, aku sayang loh sama kamu. Aku mencintaimu gitu. Ya terlepas dari kamu sudah tahu atau tidak, ya pengen sih dia ngomong itu. Karena ini ada rasa syukur ya. Seseorang di sini, kalaupun dia gengsi ya atau egonya besar, tapi di balik egonya, di balik gengsinya itu dia mengakui sebenarnya ya bersyukur gitu pernah kenal kamu. Apalagi kalau ini ya, aku ngerasa entah kamunya atau vice versa, ada seseorang yang sangat sabar ya, sangat tulus gitu. Jadi dia merasa, oh begini ya cinta itu. Ternyata kamu mencintaiku dengan penuh kasih sayang, kamu perhatian, kamu sabar, kamu tulus gitu. Jadi dia kayak tahu aja, ternyata perspektif atau pemikiranku tentang cinta itu yang selama ini aku rasa begini begitu, ternyata ya tidak sesempit itu. Karena aku melihat kamu mencintaiku apa adanya. Ya walaupun kita kayak kelihatan beda, atau kamu tahu aku payah, aku ribet, aku keras, aku egois atau apa ya, kamu terima aku apa adanya gitu. Ya aku nggak nyangka ternyata seluas itu cinta kamu.
ternyata seluas itu arti cinta yang sebenarnya. Beberapa ngerasa ya hati kamu sangat luas ya, hati kamu sangat penuh gitu dengan rasa cinta yang sebenarnya. Itu sih. Itulah. Jadi ini memang ada seseorang yang sangat baper, sangat bawa perasaan banget sama kamu. Dan isi hatinya juga tentang ya aku mungkin nggak cerita ya sama kamu. Ya aku kan malu lah. Aku jagalah harga diriku. Ya aku nggak cerita, sebenarnya aku berulang kali untuk menganggap semua ini sepele. Aku menganggap kamu sebelah mata, atau aku fokuslah dengan hal lain atau yang lain yang menurut aku lebih layak gitu daripada kamu. Tapi ya aku sering banget gagal melupakan kamu. Ini ada seseorang yang pengen bilang aku sering gagal move on dari kamu, sering gagal melupakan kamu. Nah, ada yang seperti itu. Terus isi hatinya juga tentang aku tahu kalau kamu pengen aku berubah menjadi lebih baik. Aku tahu kamu berharap adanya komunikasi atau pertemuan dengan aku. Mungkin kamu pengen aku jujur, mungkin kamu pengen aku terbuka, mungkin kamu pengen aku menghampiri kamu, bicara sama kamu. Tapi maaf kalau aku belum sesuai dengan ekspektasi kamu itu. Maaf kalau aku belum bisa sesuai harapan kamu itu. Nah, itulah. So, ini ada sih yang kayak kelihatan karmik ya. Bahkan twin flame juga ada yang mirror gitu. Cuma at the end, pada akhirnya bisa aja jadi soulmate. Bisa aja nih menjadi belahan jiwamu kalau dia mau berjuang. Jadi kalau dia belum berjuang, dia belum soulmate kamu. Gitu ya, sis. Bro. Ya gitu sih, Kak. And then kemudian isi hatinya juga tentang di dalam diam atau saat kita nggak bicara, sebenarnya aku sering bicara di dalam hatiku gitu. Mungkin kamu nggak ngelihat ada komunikasi yang nyata. Aku nggak bicara secara nyata dengan kamu. Tapi ya dalam diam aku sebenarnya bicara di dalam hatiku. Ya, aku rasa kamu tahu itu. Maksudnya dia tuh pengen bilang kalau aku diam nih, tapi kalau aku bicara dalam hatiku, dalam batinku, aku ngerasa kamu bisa merasakan itu. Ngerti kan? Nah, gimana ya bilangnya? Udah berbusa nih mulut gue. Maksudnya gini, Kak. Ya, aku yakin kamu ngerti lah. Jadi kayak aku ngomong di dalam batinku tentang apa yang aku pengen bilang ke kamu. Contoh, aku bilang aku kangen sama kamu sekarang. Aku rindu sama kamu, aku sayang sama kamu atau apa. Ya, aku ngerasa aja kamu di sana ngerasain kata hatiku itu. Jadi kalau aku bilang kangen, aku bilang sayang, kalau aku bilang ya aku bersyukur atau aku merasa bersalah atau aku pengen minta maaf, kayaknya kamu ngerasain di sana. Jadi istilahnya ya ada kontak batinnya kita seperti itu. Ya ini tentang jiwa sih. Kalau udah tentang hal-hal kejiwaan ya memang membagongkan. Membagongkan atau membingungkan. Ya jadi kayak gila sih sebenarnya, kayak ngerasa apaan gitu ya. Nah, terasa kayak orang gila jadinya. Tapi ya begitulah, sikapi dengan bijak aja. Kadang apa yang kita lihat dengan mata belum tentu seperti itu. Apa yang kita dengar dengan telinga belum tentu kan seperti itu adanya. Jadi terkadang dengarkan dan lihatlah dari hatimu sendiri. Lihat dan dengar dari batin kamu. Nah, di situ sebenarnya ada sesuatu yang sangat jelas. Nah, itulah kontak batin dia ke kamu. Jadi kalau kamu ngerasa sepertinya si Rudolfo, si Yolanda ini kangen sama gue. Oh, ya udah.
Sepertinya ya dia kangen soalnya gue mimpin dia atau gue kepikiran bla bla bla. Nah gitu, rasakanlah. Itu maksudnya dia, ya kamu ngerasain kan? Aku ngebatin ke kamu, aku nyampein pesanku lewat batinku ke kamu. Kemudian ya di sini ada seseorang yang mencintaimu ini, dia berharap kamu mendoakan dia. Entah apa yang terjadi di hidupnya, dia ngerasa dia nggak kuat menjalani semuanya. Atau ya dia pengen kamu kirim doa atau kirim duit ya. Ya beberapa. Tapi intinya sih kirim doa ya kak. Dia pengen kamu doakan dia supaya dia dikasih kekuatan untuk menjalani hidupnya yang rumit, yang sulit saat ini. Entah dia ada masalah, ada beban, atau ada konflik sama siapa begitu ya. Entah ya apa aja lah gitu. Oke, sekarang kita clarify dari sini ya. Ciao Bella. Minum dulu Nobita ya. Oke, aku shuffle. Baik. Ada card Two of Swords. Oke. Berarti ini ada aroma-aroma Libra ya. Libra, Aquarius, Gemini, Scorpio, Pisces, Cancer ya. Tuh. Ini ada Cancer, Capricorn, Taurus, Virgo. Oke. Ini Cancer, Pisces ya. Dan nah, muncul lagi Capricorn, Aquarius, ada Virgo, and then Libra, Taurusnya strong, Gemini, Leo, Cancer, Aries, Sagittarius. Leonya lagi ya, Libra. Ya seperti itu, bisa energi saja. Oke. Jadi ini kalau di-clarify lagi ya, di-clarify pakai tarot ini. Ini tuh orangnya gengsi parah sebenarnya ya. Ya kalau terlihat dari luar dia kayak orang yang ya gitu, songong ya. Ini ada yang dia blok komunikasi. Dia tutup akses komunikasi dengan kamu. Kadang ya lucu sebenarnya. Bisa dibilang ini entah siapa ya, kayak orang yang nggak tahu terima kasih. Bisa vice versa. Ini dia kah? Atau nah bisa kebalik. Jadi ada seseorang yang dia ngerasa ya, iya gue tahu lu udah baik nih, gue tahu lu sayang sama gue, lu perhatian, lu nge-service gue, tapi ya harga diri gue tetaplah nomor satu. Jadi kalau ada konflik sedikit aja atau kayak lu cari gara-gara dikit aja, lu ngomong gini, lu ngomong gitu, atau kamu ngomong apa gitu ya di chat kamu yang terakhir, kamu posting apa gitu di sosmed, kamu bikin story status atau apa, dan aku nggak suka, ya jangan salahkan aku, aku hilang. Gitu. Ya seperti itu. Jadi kayak ya dia menilai kamu hanya karena satu atau dua kesalahan saja. Jadi kebaikan kamu yang banyak itu ya nggak usah lah diingat. Jadi ini ada orangnya, ya aku bilang tadi, tidak tahu terima kasih, tapi seperti itulah. Doain aja, semoga dia dapat hidayah ya, semoga dia berubah. Karena aku ngerasa di sini dia jadi kepikiran gitu sama kamu. Tadi kan aku ada ngelihat energi kesabaran ya. Kalau misalnya memang hanya kamu yang sabar, hanya kamu yang mengerti dia, atau hanya kamu yang memahami dia, ya mau sampai kapanpun dia tetap ingat sama kamu. Jadi ini sekeras apapun dia, sekejam apapun, ya dia akan sulit lupakan kamu. Bisa dibilang seumur hidupnya dia akan ingat terus sama kamu.
Apalagi kalau memang ya dia mau cari di mana orang yang sesabar kamu. Dia mau cari orang kayak gimana yang mengerti kayak kamu gitu. Apalagi kalau kamu orangnya inisiatif ya, kayak perhatian, kamu maklum dengan keadaan dia, kalau kamu bisa redakan emosinya, kalau kamu bisa menghandle dia, atau ya apalagi kalau kamu tuh punya intuisi yang kuat. Kalau kamu orangnya punya sensitivitas yang tinggi, jadi kan orang kayak gini tuh bisa kamu hadapi loh dengan bagus, dengan baik. Karena dia nggak banyak bicara juga, kayaknya kamu ngerti apa maunya dia. Atau ya banyaklah inisiatif kamu untuk bikin dia bahagia. Nah, itu kan membekas ya di hatinya. Jadi dia kayak ngerasa, ya mau sampai aku tua juga, ya aku akan ingat sama kamu. Gitu. Kan kalau menemukan orang baik itu susah ya. Jadi kalau hanya kamu yang baik selama hidupnya, ya kamu aja yang dia ingat. Mau dia kemana, sama siapa, atau udah bertahun-tahun juga dia akan tetap ingat sama kamu. Gitu. Jadi di sini ada yang merasa, ya udah kayak gini hidup aku. Hidup kan harus terus berjalan dan aku tetap melangkah ke depan. Tapi memang ya aku ngerasa seumur hidup aku akan ingat terus sama kamu. Sedih sih ya. Ini ada yang sampai mempengaruhi banget sama kehidupan dia. Contoh ya, kan aku kehilangan kamu nih. Ini ngaruh banget sama mentalku. Ini ngaruh banget ke aku, jadi kayak nggak bersemangat melanjutkan hidup. Kerjaanku berantakan. Aku kayak nggak punya arah, nggak punya tujuan hidup ke depan. Ada yang bermasalah gitu ya, kerjaannya, usahanya, studinya, atau keuangannya, atau ya semua terlihat suram gitu bagi dia. Ya sampai bisa jatuh sakit sebenarnya, bisa sampai ya gitu, terganggu kesehatan dan mental. Cuma di sini dia tetap aja ngerasa ini ada yang big ego banget ya, egonya besar, ada yang selfishnya luar biasa, egois banget. Jadi dia kayak orang yang ya inilah hidup ya, jadi nikmati aja say. Jadi aku ngerasain orang ini kayak kadang dia introspeksi diri, tapi kadang dia kambuh, kadang dia ngerasa ya udah inilah hidup. Gue pernah bikin dosa nggak sekali doang gitu. Jadi kalau gue pernah bikin dosa ke siapa ya, kalau gue pernah bikin dosa sama lo, ya udah gitu, emang harus gimana gitu ya. Jadi kayak ada seseorang di sini yang ngerasa ya anggap remeh lagi gitu, dalam artian ya udahlah, gampang lah, nanti bisa lah lupa sama lo, coba lagi lah, pasti bisa lah. Nah seperti itu. Jadi di sini ya dia jalani hari-harinya, sibukin dirinya ngerjain apa gitu ya, atau dia sama yang lain. Tapi di sini kayak dia merasakan ikatan yang kuat itu sama kamu doang. Soalnya ini ya, kalau dia lagi sendiri, lagi sakit, lagi kere, lagi sulit, lagi susah, yang dia ingat kamu. Jadi kayak ngerasa aja, kamu kayak malaikat ya yang aku cari-cari gitu saat aku benar-benar terpuruk gitu. Oke, baiklah. Minum dulu kak. Ini ada lanjutannya. Mari kita lihat. Ih, masih deg-degan deh. Oke. Di sini ada card connect with crystal. Wih. Accept compliment. Baiklah. Di sini ada aroma Capricorn ya. Virgo, Taurus, Libra, Gemini, Aquarius ya. Apalagi Aquarius nih. Pisces, Cancer, Scorpio. Sebenarnya banyak ya, sama ada tentang passion. Sagittarius, Leo, Aries. Strong si Leo, Sagittarius ya.
Oke, bisa energi saja. Jadi kalau aku bahas zodiak, tidak usah dibawa pusing ya, say. Karena zodiak itu cuma energi doang loh, ya. Lagian kita tuh kalau punya satu zodiak belum tentu energi kita di zodiak itu. Maksudnya ya kayak pada intinya selagi terbaca nih kondisi kamu, situasi kamu di reading ini, ya berarti ada pesan di sini buat kamu, ada pencerahan buat kamu. Kalau kamu ngerasain memang ini situasi energi kamu, gitu. Jadi energi itu ya tidak usah dibawa pusing ya. Udah cukup lah pusing mikirin dia ya. Ini mikirin zodiak lagi. So ya apapun zodiak itu sekedar energi doang. Yang penting kalau kamu rasakan ini kondisi kamu, ya ini buat kamu. Baiklah, lanjut nggak? Ih, aus deh, minum dulu deh. Nggak ada minumnya, nanti aja, oke? Jadi, isi hatinya ke kamu ya. Isi hati yang mencintai kamu ini. Dia tuh ngerasa sedih ya, kalau aku lihat. Sedihnya kayak, aku butuh kekuatan untuk menjalani hidup gitu. Tapi ya aku mau dapat kekuatan dari mana? Padahal kita sebagai manusia kalau pengen kekuatan ya kita berdoa aja kan, minta kekuatan dari Tuhan gitu untuk menjalani hidup. Tapi ini orang ya, atau ya seseorang ini mungkin dia belum spiritual banget, atau dia orangnya juga ya ibadahnya on off gitu sama kayak koneksi kalian, on off gitu ya. So ya kadang seperti yang tadi tuh kan dia minta doa kamu, dia minta ya kamu doain aku menjalani hidup tanpa kamu. Nah ada yang kayak gitu. Nah di sini dia sedih banget, dia kayak orang yang aku tuh butuh kekuatan, butuh perhatian, butuh support, butuh dukungan. Tapi kan kamu nggak ada gitu. Kadang di sini dia mau tuh menyebut nama kamu, menjerit-jerit, lagi sakit, lagi susah, lagi sulit, lagi bermasalah sama yang lain atau apa. Ya kadang dia sedih gitu. Dia merasa aku butuh kekuatan dari kamu, tapi ya gitu. Kita kan nggak bicara. Nah beberapa ini tidak sedekat yang kemarin lagi gitu. Dan di sini dia isi hatinya juga tentang dia ngikutin feelingnya nih. Dia ngerasa ada petunjuk ya dari semesta, atau dia ikuti intuisinya, dia ikuti kata hatinya, atau memang dia kepoin kamu, atau memang dia cari tahu tentang kamu, entah dari sosmed, atau ini ada yang ke orang pintar ya, atau ke siapa. Ya dia ngerasa aja ternyata kamu sekarang menarik ya di mata dia. Mungkin dia dapat petunjuk, atau dia cari tahu kamu sekarang makin keren, makin kece, atau jangan-jangan kamu sekarang lebih bahagia. Apalagi kalau kamu makin cantik ya, apalagi kalau kamu makin tampan, makin banyak duit kamu. Nah dia makin tertarik nih sama kamu kak gitu. Beberapa ini ada yang ngerasa ya udah nggak tahan sih, kayak pengen ketemu kamu kah, atau pengen komunikasi. Cuma ini kan ada seseorang yang nggak sanggup sebatas komunikasi. Ada di sini seseorang yang kayak, aku tuh lebih bagus ketemu aja gitu, tapi aku juga bingung ketemunya gimana sama kamu. Kalau jauh gimana, kalau nggak ada ongkos gimana. Atau ya aku malu juga sama kondisi aku. Nah ada yang kayak gitu. Jadi ini kuat banget orang yang kayak, mungkin dia ada lihat fotomu, atau dia simpan fotomu, atau jangan-jangan dia udah, ya dia ngikutin intuisinya gitu loh. Kayak orang yang ya aku ngerasa kamu udah lebih baik sekarang, kamu udah bangkit dari luka lama kita ya gitu. Dia ngerasa aja, meskipun aku kadang sulit ya mengakses kamu, atau aku nggak sepenuhnya tahu tentang kamu, tapi aku ngerasa kamu sekarang lebih kuat, lebih hebat, lebih baik daripada aku
gitu. Tapi ini ada memang yang ini nekat banget ya, dia nyari tahu kamu sampai ke supranatural, sampai ke orang pintar gitu. Mungkin dia punya kenalan energi magic gitu, nanya-nanyain kamu gitu loh. Ya ternyata kamu tuh lebih bersinar sekarang gitu. Ya kalau kamu kan udah tahu ya dia seperti apa, kamu udah lihat tarot gitu. Jadi ya kalau kamu udah tahu energinya seperti itu, ya terserah kamu sih menyikapinya dengan apa. Cuma aku saranin sikapi dengan bijak aja lah. Kan ini general reading juga. Kalau yang benar-benar spesifik ya itu personal reading, gitu ya. Kemudian di sini isi hatinya juga tentang ada kayak rasa kasihan ya, gitu. Ada seseorang di sini dia mencintaimu, terus dia sekarang kasihan sama kamu. Atau dia kasihan sama dirinya sendiri. Kenapa aku melepaskan orang yang mau berjuang kayak kamu, gitu. Tapi ada juga yang memang kasihan sama kamu tuh kayak, ya aku mau-mau aja bicara sama kamu, tapi mengganggu nggak ya? Atau nanti aku menyakiti kamu, gitu. Aku kasihan kalau kamu tersakiti lagi. Nah, ada yang seperti itu. Ada di sini seseorang yang merasa kalau aku misalnya kembali atau aku datang lagi, ya kalau bisa aku bisa memperlakukan kamu dengan baik. Aku pengen mendedikasikan hidupku untuk kamu. Nah, kalau bisa ya, aku seperti itu. Tapi sayangnya aku belum bisa. Gitu, aku nggak seperti kamu saat itu yang mendedikasikan kasih sayang kamu buat aku. Ya istilah kasarnya apa ya? Gue pengen sih nge-service lo kayak lo nge-service gue. Tapi sayangnya gue belum bisa kayak gitu. Seperti itulah. Ih ribet banget ya. Berbusa lagi nih mulut. Ya gitu kak. Jadi di sini dia ngerasa lagian ya nggak guna juga gue ngelakuin sesuatu sama lo karena lo lebih kuat daripada gue gitu. Dia ngerasa ya kamu bisa lo hidup tanpa aku, kamu kuat sebenarnya, buktinya kamu bisa sabar ngadepin aku, terus aku lepaskan kamu, aku nggak kejar kamu juga kamu kuat, kamu bangkit. Jadi dia ngerasa ya aku datang juga kalau nggak berguna ya buat apa. Jadi ada seseorang di sini yang merasa aku tuh seperti nggak berguna sebenarnya buat kamu. Itu sih. Karena kamu tuh kuat sebenarnya tanpa aku ngerasa kamu sehebat itu. Ada yang ya mungkin dia ngerasa salut banget sih sama kamu. Jadi di sini dia cuma bisa kayak orang yang berdiam diri, berbicara dalam hati dan merasakan koneksi dengan kamu. Jadi kan ada orang yang kayak ya secara tindakan itu nggak ada atau sedikit tindakannya, tapi dalam hati dia sering berbicara kayak ya mudah-mudahan kamu di sana sehat-sehat aja, kamu bahagia, doakan aku di sini supaya aku bisa lebih baik. Ya setidaknya aku kuat menjalani hidup aku tanpa kamu. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga di sini yang ini kan tentang invitation to connect. Dia sering mengundang kamu untuk berkoneksi sama dia, atau istilah kasarnya dia menarik energi kamu di sana. Jadi ada orang yang kayak ya gue tahu lu kuat ngejalanin hidup tanpa gue, tapi lu jangan sampai lupa lah sama gue ya. Gitu Rangga, Yolanda ya. Jadi ada yang di sini orangnya ya, dia sebenarnya nggak rela, nggak ikhlas kalau kamu benar-benar lepas, apalagi kalau kamu sama yang lain. Jadi dia sering berkata-kata dalam hati, kamu kayak gimana pun kamu harus balik sama aku, kamu kayak gimana pun kamu hanya bahagia sama aku. Jadi ya gitu energinya, kayak menarik kamu kan. Jadi kamu kayak ngerasa kok aku teringat sama dia, seperti kasihan sama dia gitu. Kayak gitulah sebenarnya ya. Tapi nggak usah khawatir ya.
Karena apapun energi yang menarik kamu, atau apapun energi yang masuk ke kamu, entah itu energi dia, itu sebenarnya bisa diseleksi kok. Diseleksi aja, ini worth it nggak ya, layak nggak ya, energi kayak gini gua terima. Jadi kalau kamu ngerasa, ya aku kepikiran, mungkin karena dia di sana fokus banget menarik aku untuk berkoneksi sama dia dari batin ke batin. Tapi ya udahlah, nggak usah dihayati, nggak usah dibawa perasaan gitu. Jadi namanya kita kepikiran itu kan, itu bisa aja di luar dari kendali kita. Contoh kepikiran dia ya nggak sengaja gitu. Tapi jangan disengaja untuk dihayati gitu kak. Jadi kalau kepikiran seseorang ini ya udah cukup sampai di situ aja dan terima kasih. Nggak usah dihayati gitulah ya, jangan dibawa perasaan. Jadi ya hidup kamu ada dalam kendalimu. Kalau kamu menghayati ya terserah kamu, kalau kamu nggak mau menghayati ya juga nggak apa-apa, kan tergantung orangnya. Kalau dia orangnya menurut kamu masih baik untuk kamu ya hayati aja nggak apa-apa, kalau kamu rasa itu membahagiakan. Tapi kalau kamu rasa buat apa dihayati karena itu menyakitkan, ya janganlah dihayati gitu ya. Jadi sering nih ngomong hayati ya sampai lelah hayati. Oke. Three of Swords ini Selisis ya, Cancer, Pisces, Scorpio, Sagittarius, Leo, Aries, Libra, Gemini, Aquarius, sama Virgo, Taurus, Capricorn. Ini banyak banget, tapi strong ini Capricorn, Aries, Scorpio. Bisa energi saja. Ada Leo di sini, ada Cancer, Sagittarius, Leo lagi, Taurus, ada Cancer, Taurus ya, Gemini, Libra, Pisces ya, Pisces. Oke. Jadi begitulah. Ini tentang ya dia ngerasain sedih gitu, dia kecewa sama dirinya sendiri. Ini bisa vice versa. Jadi kalau aku ngomongin dia, kan memang bisa aja itu dia tapi itu bisa aja kamu kak, ya kan, ini energinya bisa kebalik. Jadi ya dia sedih lah, dia kecewa sama dirinya sendiri karena aku hanya bisa mencintai kamu dalam diam. Ini entah karena apa ya, kayak ada seseorang yang lain, ada pihak lain. Pihak lain ini bisa si itu, si ini, bisa mama, papa, bisa Carlota ya, bisa Ferguson, nah entah siapa lah yang lain itu ada. Kemudian ya di sini dia sebenarnya pengen banget berusaha berjuang untuk kamu, tapi dia tahu ternyata dia tidak kuat untuk berjuang. Dan di sini dia juga mau kasih tahu, aku selalu kepo loh sama hidup kamu, aku selalu penasaran sama hidup kamu. Jadi aku sering sebenarnya cari tahu kamu di sosial media. Bahkan aku ke orang pintar nih. Nah, ada yang beberapa seperti itu. Atau dia punya kenalan ya. Kan orang pintar itu nggak harus dukun ya. Bisa juga orang yang punya kelebihan indera keenam. Atau ya dia punya teman kah, punya keluarga jauh, punya sesepuh yang bisa baca pikiran ya. Dia tanya tuh tentang kamu. Sekepo itu dia. Jadi dia pengen banget bilang, ya aku akan selalu pengen tahu tentang kamu. Dia ini bolak-balik sih ngecek sosmed kamu aktif nggak ya, kamu upload apa nggak ya gitu, ada upload terbaru nggak di sosmedmu. Ya dia lihat-lihat gitu di profil kamu. Jadi kalau kamu privacy ya, dia bolak-balik lihat sosmed kamu. Kapan ya kamu buka sosmed kamu, jangan dikunci lah sosmed kamu. Nah ada yang gitu, ada juga yang kayak upload lagi lah apa gitu di sosmedmu, jangan terlalu pasif.
Tapi ada juga yang gitulah, bolak-balik cuma bisa ngintip kamu online. Dia kan bisa aja punya nomor lain, akun lain atau apa. Tapi hanya sebatas itu loh. Cuma pengen pengen apa ya? Ya pengen ngeliat kamu online. Jadi kadang dia gelisah gitu kalau kamu nggak aktif di WA, Instagram, Facebook atau apa. Seperti itu. Ada nih yang bolak-balik ngelihat gitu. Terakhir dilihat kapan ya ini WA-mu? Atau fotomu ganti nggak? Atau nggak ada? Atau fotomu apa ya? Nah kayak gitu sih. Kepo lah. Jadi ya mungkin dia nggak tahu kamu lebih sering di sini lihat tarot gitu kan. Jadi dia nyariin kalau bisa lebih aktif lah di sosmed. Ya pengennya dia gitu. Oke, the last. Ini terakhir apa ya pesannya yang ingin dia sampaikan. Mari kita lihat. Ih, aku aus deh. Oke, tapi nanggung ya. Aku lanjut dulu. Abis ini minum nih. Nah, dia pengen bilang, sebenarnya, nah, aku sering banget mendapatkan petunjuk dari semesta. Aku sering dapat petunjuk dari Tuhan. Ya, melalui intuisiku, kata hatiku. Tapi aku sering mengabaikan itu. Ya, aku sering abaikan intuisiku. Misalkan, ya waktu itu aku udah sadar kalau aku mencintaimu, tapi aku menolak perasaan itu. Waktu itu aku ngerasa aku merindukan kamu, tapi aku tidak berjuang. Ya aku nggak dengar intuisiku. Aku tidak melakukan apa-apa jadinya. Di sini dia kayak pengen bilang, ya mungkin ini udah kena dengan egoku sendiri. Istilahnya kita ya, kalau kita ngerasain ada suara intuisi kita, ya. Intuisi itu kan sesuatu atau ya itu petunjuk yang diberikan alam semesta yang tiba-tiba aja ada di benak kita. Nah, kalau kita rasa itu perlu disikapi dengan bijak, kita harusnya melakukan sesuatu kan. Nah, kalau dia nggak ngelakuin, jadi misalnya nih ada intuisinya kayak, eh Nobita ya, Shizuka, lu sayang nih sama si ini, lu lakuin lah sesuatu, tapi dia nggak lakuin. Nah, dia malah mempertimbangkan, menganalisis, dia kayak orang yang, ya dia ngasih makan egonya gitu. Jadi kalau kita terlalu banyak pertimbangan, mikir-mikir ya, itu bukan intuisi lagi, tapi itu udah masuk analisa, analisis gitu kan. Dan itu ngasih makan ego doang, karena kita berharap semua terjadi harus membawa keuntungan, membawa faedah buat kita. Jadi ya gitulah, nggak dengar-dengar intuisinya. Jadi dia di sini merasa bersalah, merasa ya memang akunya yang ya aku naif lah gitu. Aku kayak bodoh banget, nggak ikuti intuisiku saat itu. Makanya nih beberapa ada yang rasa ya ini kayak udah terlambat ya gitu. Apa aku masih bisa ke kamu? Apa masih mungkin gitu. Ini ada tentang intensi. Nah, dia juga mau bilang ini pesannya tentang ya memang aku harus melakukan sesuatu sama kamu. Kalau semua ini memang ingin diselesaikan dengan baik gitu. Jadi dia merasa kalau aku belum melakukan sesuatu ke kamu, kalau aku nggak ada niat sama sekali bertindak ke kamu, ya aku rasa seumur hidupku aku akan begini-begini aja. Ya aku cuma bisa memendam, cuma bisa melanjutkan hidup tanpa kekuatan, melanjutkan hidup dengan penuh rasa bersalah. Ya aku bakalan gitu-gitu aja seumur hidup aku kalau aku nggak melakukan apa-apa. Nah, dia seperti itu, bisa vice versa. Kalau mirror ya sama aja. Kita belum menyelesaikan, jadi kita gitu-gitu terus seumur hidup. Ada yang gitu ya.
Ih, ribet. Jadi ini juga ada tentang, ya, dia mau bilang hidup itu memang seperti misteri, ya. Kadang aku merasa takut, tapi kadang aku ngerasa buat apa takut gitu. Aku pengen menjalani semuanya dengan relax, ya, dengan enjoy. Mungkin ini semua karena ekspektasiku, karena aku berharap semua harus membuahkan hasil yang baik. Misal kalau aku mau hubungi kamu, aku berharap kamu harus begini begitu, padahal kan harusnya tidak seperti itu. Kalau mau hubungi ya hubungi aja kan, tapi ya begitulah. Aku memang misterius. Ya mungkin kamu bingung menghadapi aku, tapi aku juga bingung menghadapi diriku sendiri. Ini ada yang kayak ngerasa, ya udah kalau mau menghubungi kan menghubungi aja, nggak usah ngarep yang lain, nggak usah berharap embel-embel yang lain. Tapi dia harapannya banyak. Istilahnya ya kalau memang nggak bersatu sama kamu buat apa, ada yang kayak gitu. Tapi ya dia pendam seumur hidup jadinya. Ini kan ada yang merasa bersalah, ini ada forgiveness, seseorang yang pengen banget minta maaf. Jadi sebenarnya kan ini intinya, ya kalau gue mau tenang ngejalanin hidup gue, ya gue harus minta maaf sih. Ya soalnya gue ngerasa bersalah, kayaknya gue punya salah sama lo, kayaknya gue pernah ngelakuin ini itu, gue pernah keras, pernah kasar, atau gue pernah berkata-kata yang nyakitin perasaan lo sehingga lo cuek sama gue. Nah ada yang kayak gitu. Ya beberapa ini kan ya gitu, mungkin dia pernah tidak respon kamu, ya pernah chat sama kamu tapi chatmu kelelep, dia tidak menghargai kamu, tidak merespon komunikasi kamu. Ya ada sih rasa bersalah, tapi nggak minta maaf gitu. Padahal ya udah, kalau memang ngerasa aku sepertinya bikin salah, ya aku sepertinya harus minta maaf. Ya udah, sampai situ aja lah gitu. Kalau memang mau minta maaf ya minta maaf saja. Ini enggak, yang dia harap aku tuh maunya begini loh, begitu loh, aku nggak mau ada si ini, si itu, dan sebagainya. Akhirnya ya gitulah. Ya, ya ribet sih. Pengennya ini, pengennya itu, tapi apa sih yang dilakuin, kayaknya belum ada yang dia lakuin. Nggak dicoba dulu ya untuk berjuang setidaknya untuk menyelesaikan konflik batinnya. Kan kalau mau menyelesaikan rasa bersalah ya selesaikan aja untuk yang itu dulu, jangan dulu beralih ke yang lain, ngerasa pengen yang ini itu, pengennya yang lain begini begitu. Nah capek sendiri jadinya, menahan semuanya sendiri. Nah ini ada seseorang yang berharap ada berita bagus, entah apa nih ya, kayaknya nih tentang mudah-mudahan ada kabar baik. Mudah-mudahan Tuhan ngasih petunjuk kapan waktu yang tepat untuk aku bicara sama kamu. Mungkin dia ngerasa kabar baik itu bisa kayak, ya suatu saat mudah-mudahan ada kabar aku dan kamu bisa bersatu, misalnya seperti itu. Atau tidak ada lagi yang lain, hanya berdua dengan kamu. Di situ aku baru bisa bicara. Ada yang seperti itu. Tapi di sini juga tentang mau berapa lama lagi juga ya. Pada intinya jiwa kita tetap menyatu. Itu sih. Mungkin beberapa di sini pada akhirnya tidak mau terlalu berharap. Ya kalau bisa bersatu fisik syukur ya. Tapi kalau enggak juga ya bersatu secara jiwa. Kalau nggak bisa jadi partner hidup ya bisa jadi partner jiwa. Tapi di sini dia dirundung oleh kesedihan ya. Dia sedih terus ya ini. Jadi ini orang yang dia capek gitu, capek membohongi perasaannya. Dia pengennya sama kamu, tapi kenyataannya dia tidak ke kamu. Begitulah hidup ya. Banyak banget sandiwara, banyak kebohongan. Mungkin ya dia ini kayak pengen bilang
ya maaf, aku belum jadi diriku sendiri. Jangankan untuk mengendalikan keadaan, mengendalikan emosionalku aja aku juga belum bisa gitu. Jadi dia di sini mungkin lagi perang batin sama dirinya sendiri. Mungkin dia harus mengatasi dulu mentalnya sendiri. Kalau udah beres barulah dia bisa menghadapi kamu. Jadi ini tentang mental illness ya. Mungkin ada yang mengalami gangguan mental. Masalahnya itu bukan di kamunya, bisa di masalah dirinya sendiri atau ini vice versa. Ya tanyakan diri sendirilah, siapa sih sebenarnya yang harus bertanya pada diri sendiri. Masalah diri gue itu apa, kayak gitu sih. Gue yang salah ya, kayaknya gue harus introspeksi diri atau apa. Tapi ini ada mirror ya, saling koreksi diri saja ya. Oke, sekarang aku kasih huruf dulu. Aku udah shuffle biar cepat ya. Oke. Nah, ini udah di shuffle ya, supaya cepat kak. Ada huruf S, H, D, O, C, V, I, R, M, G, U, F, W, A, Y, T, N, B. Mungkin di namanya atau nama kamu. Oke. Angka ini berkaitan dia atau kamu. Ya. 13, 20, 26, 27, 8, 10, 2, 3, 30, 16, 12, 28, 28, 19, 21, 14, 31, ada 6, ada 9, 25, 11. Oke, aku kasih tempat wilayah, mungkin kaitan ke dia atau kamu. Aku baca cepat ya. Sidoarjo, Bogor, Medan, Gresik, Bali, Depok, Banten, Klaten, Jakarta, Bangka Belitung, Tapanuli, China, Brebes, Tegal, Pekanbaru, Banyuwangi, Dubai, Jogja, Madura, Cianjur, Kerawang, Malang, Hong Kong, Jombang, Eropa, Jepang, Semarang, Kupang, Turki, Padang, Pontianak, Arab Saudi, Bekasi. Oke, ini aku udah shuffle biar cepat. Sampai sini dulu ya. Mungkin beberapa aja yang cocok, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.